Apakah kita berada pada posisi sebagai orang bijak dan pandai, tetapi hidup selalu dalam kecurigaan dan yang merasa diri lebih tahu dan lebih benar dari semua orang? Ataukah kita berada pada posisi sebagai orang kecil dan sederhana, tetapi selalu menghadirkan Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Selamat pagi saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada pagi hari ini, Rabu 19 Juli 2023. Kita awali permenungan kita pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena hingga hari ini kami masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menikmati awal baru hari ini. Hari ini Engkau memanggil dan memilih Musa untuk menjadi alat-Mu untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Engkau memilihnya bukan karena ia pandai dan bijaksana, tetapi ia kecil dan sederhana, yang selalu berpegang teguh padamu dan selalu mengandalkan Engkau dalam hidupnya. Berkatilah kami hari ini ya Tuhan, agar kami juga memiliki hati yang sama seperti Musa, dan kami pun selalu mengandalkan Engkau sebagai sumber kebijaksanaan dan kepandaian kami dalam menjalankan segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama hari ini, Tuhan menunjukkan kepada kita betapa besar kasih sayang-Nya kepada umat-Nya dan kehadirannya yang terus-menerus bersama mereka, sehingga Dia memilih Musa untuk menjadi pembebas umat-Nya dari perbudakan di Mesir. Tuhan bukannya tidak peka terhadap situasi penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, tetapi Tuhan sedang mencari dan memilih orang yang cocok dan pantas untuk mengemban tugas yang berat itu. Kemudian Tuhan mengirim Musa ke hadapan Firaun agar ia dapat membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Sebagai seorang manusia biasa, tentu Musa merasa dirinya tidak layak dan menganggap dirinya tidak cukup kuat
untuk menjalankan misi semacam itu, sehingga ia berkata, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Inilah reaksi dari Musa karena dia menganggap dirinya tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Tapi Tuhan berkata kepadanya, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Disinilah letak kekuatan dan perlindungan Musa, karena setiap orang terpilih tidak pernah berjalan sendiri dalam misinya, tetapi Tuhan selalu bersamanya. Di atas gunung, Musa bertemu dengan Tuhan. Dalam kehadiran ilahinya berupa nyala api yang keluar dari semak duri. Di sana terjadi dialog singkat. Musa menunggu dalam diam, menanggalkan kasutnya, menutupi wajahnya, tetapi ia tetap memberi perhatian dan mendengarkan Tuhan yang berbicara kepadanya. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu dengan Tuhan memiliki resikonya sendiri. Tetapi itu adalah suatu peristiwa yang menyelamatkan dan menghidupkan, karena Tuhan bukanlah orang asing. Tuhan selalu berkomitmen pada kisah cinta dan janji yang membebaskan. Meskipun sebagai manusia kita memiliki keraguan dari dalam lubuk hati kita, dan mungkin bahkan menolak apabila diberi suatu tanggung jawab yang besar. Tetapi bagi Tuhan, setiap rintangan dan setiap penolakan menyebabkan Dia melihat ke masa depan kita, orang-orang pilihannya untuk berjalan dalam namanya. Kita hanya perlu mengisi diri kita dengan kekuatan dan harapan di dalam nama Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini menempatkan kita pada suatu sikap syukur bagi semua orang yang mempersepsikan tindakan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Yesus berterima kasih kepada Bapanya bahwa untuk menjangkaunya perlu melihat tanda-tanda kecil yang ada di sekitar kita. Hal-hal kecil ini dapat kita pahami dalam arti negatif dan positif. Dalam arti negatif, hal-hal kecil ini tidak selamanya dipahami baik, karena hal-hal kecil juga dapat merusak logika yang sudah mapan. Dalam arti positif, hal-hal kecil dapat juga mengungkapkan dan membawa kita lebih jauh dan memungkinkan kita untuk lebih dekat dengan misteri Tuhan itu sendiri. Terlepas dari hal itu semua, yang ingin Yesus katakan kepada kita hari ini adalah suatu kritikan terhadap situasi di dalam kehidupan sosial yang selalu memandang status dan jabatan sebagai mereka yang memiliki pengetahuan atau mereka yang pandai dan bijak. Namun mereka lupa bahwa kebijaksanaan itu milik Tuhan. Untuk alasan ini, Yesus mengamati orang-orang kecil di sekitarnya dan ia melihat mereka lebih terbuka kepada Tuhan dan mendengarkan dengan baik apa yang Yesus ajarkan. Bagi Yesus, orang yang pandai dan bijak itu bukan karena mereka tahu banyak, tetapi karena mereka melihat diri mereka membutuhkan kehadiran Tuhan, tahu bagaimana mengarahkan hidup mereka ke jalan yang benar. Saudara dan saudariku yang terkasih, di manakah posisi kita yang sebenarnya? Apakah kita berada pada posisi sebagai orang bijak dan pandai, tetapi hidup selalu dalam kecurigaan,
dan yang merasa diri lebih tahu dan lebih benar dari semua orang? Ataukah kita berada pada posisi sebagai orang kecil dan sederhana, tetapi selalu menghadirkan Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara dan saudariku yang terkasih, menjadi orang yang rendah hati tentu harus memiliki hati yang sederhana dan tahu bagaimana melihat dalam diri sesama kehadiran Yesus yang pandai dan bijak, sehingga kita dapat mendengar, menerima, mengikuti, dan menjaga hubungan kepercayaan dengannya, dan berusaha menjawab panggilannya dengan antusias. Oleh karena itu, saudara dan saudariku, apakah kita bersedia berkomitmen pada panggilan dan pelayanan kita? Karena banyak dari kita terlalu sering fokus pada keinginan dan ambisi egois kita sendiri. Itulah sebabnya hari ini kita diingatkan akan panggilan dan misi yang kita miliki ini, agar di tengah kesibukan kita, tindakan dan pekerjaan kita, dan semua hal yang menyibukkan kita, kita dapat mengingat bahwa dalam apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk Tuhan, karena Dialah sumber kebijaksanaan dan kepandaian kita dalam melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa, dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria, Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.